Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Histori Islam, ada sebuah khutbah yang menggembarkan dunia, yaitu datang dari seorang imam besar Katolik Ortodok di Rusia. Saat memberi kultum pada Minggu pagi, Dmitri Smirnov menyampaikan sebuah khutbah di gereja yang menggembarkan di depan ratusan jemaatnya. Dia mengatakan masa depan Rusia akan menjadi pemilik pemeluk Islam. Kalian lihat ketika umat Islam merayakan hari besar keagamaannya, tidak satupun orang yang berani melewati mereka, karena di seluruh dunia di masjid-masjid dan jalan-jalan kota dipadati ribuan juta umat Islam yang sedang bersujud kepada Tuhannya. Saksikanlah barisan jutaan umat manusia yang beribadah dengan sangat teratur dan mengikuti shaf mereka masing-masing, dan hal itu tidak perlu diajarkan lagi. Mereka berbaris dengan tertib tanpa harus diperintah. Lalu di mana kalian bisa melihat pemeluk Kristen seluruh dunia bisa beribadah bersama? Dan hal itu tidak ada dalam Kristen, kalian tidak akan pernah melihatnya. Lihatlah mereka, orang Muslim kerap membantu dengan sukarela tanpa berharap imbalan. Tapi pemeluk Kristen malah sebaliknya. Lanjut ucap Dmitri Smirnov dalam khutbahnya itu. Kalian tanyakan saja pada wanita tua itu, sambil menunjuk wanita yang lumpuh yang berada di dalam gerejanya. Menurut wanita itu, seorang pengemudi Muslim sering menyediakan jasa transportasinya untuk mengantarkannya ke gereja Moskow, dan setiap wanita itu ingin memberinya upah, tapi pengemudi Muslim selalu menolaknya dengan alasan bahwa Islam melarang mengambil upah pada wanita lansia, jompo, duafa, dan anak-anak yatim di berbagai panti dan yayasan. Dengarkanlah persaksiannya, padahal wanita itu bukan ibu atau kerabatnya. Tapi pengemudi Muslim mengatakan dalam Islam wajib menghormati orang yang lebih tua, apalagi orang tua yang lemah dan tak berdaya tersebut. Keikhlasan pribadi pengemudi Muslim tersebut tidak akan ditemukan dalam pemeluk Kristen yang mengajarkan kasih. Seorang Muslim malah lebih dekat dengan Sang Mesia, tapi orang Kristen hanya ingin uang. Apa kalian tidak merasakan bagaimana dalam prosesi penebusan dosa, siapa saja harus membayar kepada pendetamu, entah itu miskin atau manula, wajib memaharkannya sebagai ritual pengampunan dosa. Saksikan juga seorang Muslim tidak tertarik untuk mengambil upah pada orang-orang lansia. Mereka begitu ikhlas dengan sukarela membawakan barang-barang serta belanjaan wanita tua itu. Sampai sang wanita itu hendak berdoa ke gereja, sang pengemudi Muslim setia antar jemput wanita tua itu. Inilah kenapa saya mengatakan masa depan Rusia akan menjadi milik mayoritas pemeluk Islam, dan negeri ini akan menjadi milik Islam. Kalian mendengar bahwa Islam dituduh sebagai agama teroris, tapi itu hanya isu belaka yang pada kenyataannya umat Islam lebih mengedepankan tata krama serta kesopanan. Walau mereka difitnah sebagai teroris, tapi populasi jumlah mu'alaf di Eropa dan Rusia makin ramai berdatangan ke tempat ibadah orang Muslim untuk memeluk Islam. Karena para mu'alaf tahu betul bahwa Islam tidak sekejam yang dunia tuduhkan. Sekarang dan selamanya, masa depan Rusia akan menjadi milik umat Islam. Di masa depan adalah kembalinya kejayaan Islam. Lihat populasi Muslim di Rusia telah berjumlah 23 juta dan pemeluk Kristen mengalami penurunan menjadi 18 juta. Lalu sisa yang lain masih tetap komunis. Ini sebuah fakta bahwa Islam sekarang menjadi agama terbesar di Rusia. Imam besar itu mengakhiri khutbahnya dan turun dari mimbarnya dengan mata yang berair, di mana para jamaatnya masih terpaku dan terharu. Para jamaat tentu tidak menyangka seorang imam besar Katolik bisa mengagungkan agama Muslim pada khutbah Minggu pagi itu. Sebagian jamaat ada yang menangis melihat cara ajaran Islam, ajaran yang sangat berbudi luhur dan sangat tidak layak disebut dengan teroris. Sahabat Histori Islam, semoga video ini bisa memberi manfaat kepada kita dan bisa menambah keimanan kita
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.